Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Zahra dari Teknik Informatika 23G Universitas Nusa Putra. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wiwin selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia dan Budaya. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang plagiarisme. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu plagiarisme. Plagiarisme didefinisikan sebagai penggunaan atau imitasi dekat dari bahasa dan pemikiran penulis lain dan representasi mereka sebagai karya hasil seseorang. Hal ini juga dianggap sebagai pelanggaran etika dan ilmiah dan kekayaan intelektual oleh banyak akademisi. Ini dikutip dari Random House Unabridged Dictionary tahun 1997. Dalam karya atau publikasi ilmiah, plagiarisme bukan hanya berbentuk kesamaan kata-kata atau kalimat, tetapi juga dapat mewujud dalam berbagai situasi. Dalam bahasa Indonesia, istilah plagiat yang merupakan serapan dari bahasa Prancis lebih populer dibanding plagiarisme. Bahkan istilah plagiat ini sudah dimasukkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari plagiarisme. Yang pertama ada secondary source, atau plagiat tipe ini dimungkinkan atau memungkinkan terjadi ketika peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti literatur review. Peneliti hanya mengutip sumber-sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberi informasi atau mengutip sumber sekunder yang dibacanya. Yang selanjutnya adalah invalid source. Plagiat jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak menandai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakannya. Yang kedua adalah duplication atau duplikasi. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah paraphrasing. Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa, namun tidak disebut sumbernya seakan teks tersebut asli miliknya. Selanjutnya adalah repetitive research. Plagiasi ini ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir adalah replication. Plagiasi ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi seperti jurnal, conference, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara mencegah atau upaya pencegahan terhadap plagiarisme. Pengembangan informasi literasi skill para sivitas akademis juga merupakan salah satu langkah strategis untuk meminimalisasi plagiarisme. Materi dalam pengembangan informasi literasi skill ini mencakup skill lain seperti online research skill, academic writing, critical thinking skill, dan lain-lain. Pelatihan online research skill dapat mengembangkan wawasan dan kecakapan sivitas akademis untuk mengidentifikasi sumber-sumber primer referensi riset yang melimpah ruah dan dapat diakses secara online. Setelah kecakapan untuk menelusuri sumber-sumber primer referensi riset berkembang, maka kemudian perlu diikuti dengan pengembangan kecakapan menggunakan referensi riset tersebut secara tepat dan etis melalui pelatihan academic writing skill. Selanjutnya, kemampuan academic writing skill akan berkembang atau akan terkembang dengan bagus apabila ditopang dengan salah satunya yaitu critical thinking skill. Pengembangan kebijakan untuk mempromosikan pentingnya academic honesty atau kepercayaan akademik dan research ethic dan integrity juga merupakan salah satu langkah strategis pencegahan plagiarisme. Lalu, apa sih contoh kebijakan yang ada? Berikut adalah contoh kebijakan dari beberapa universitas di Amerika dan negara lain yang kita bisa contoh sebagai best practice. Yang pertama ada di Harvard University, Harvard Guide to Using Source. Ada di linknya di PPT, usingsource.harvard.edu/icb/icb.do. Yang kedua adalah Massachusetts Institute of Technology atau bisa disingkat dengan MIT, Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology, a handbook for students 20 and 12. Linknya bisa dilihat di PowerPoint. Dan yang terakhir adalah di University of Oxford dengan judul plagiarisme, dan linknya bisa dilihat di PowerPoint presentation. Lalu, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme dalam tulisan ilmiah? Nah, yang pertama itu ada sertakan sitasi. Sitasi wajib dilakukan saat menggunakan gagasan, informasi, atau opini yang bukan hasil pemikiran sendiri, bahkan jika tidak menggunakan kata-kata asli. Harus disertakan sitasinya. Yang kedua adalah catat daftar pusaka. Daftar pusaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis.
Yang ketiga, yang terakhir, adalah lakukan parafrase dan interpretasi. Parafrase dengan sitasi mencegah plagiarisme dan mendukung gagasan dengan analisis atau interpretasi sebaiknya dilakukan seperlunya sesuai kebutuhan. Ya, selanjutnya ada kerugian plagiarisme. Dengan kita melakukan plagiarisme atau plagiasi, kita pasti akan mendapatkan kerugian, baik itu untuk kerugian untuk kita, baik maupun untuk orang lain. Yang pertama itu adalah kerugian bagi penulis asli. Membuat karya membutuhkan usaha besar dan effort yang besar dan pasti mengecewakan jika karyanya dijiplak tanpa izin atau kredit. Apalagi jika plagiator justru menuduh penulis asli melakukan plagiarisme, itu sudah masuk ke dalam kriminal. Yang kedua adalah kerugian bagi plagiator. Kerugian bagi plagiator itu sendiri. Tulisan plagiator yang tanpa sumber cenderung dirugikan kebenarannya dan berpotensi menjadi hoax. Yang ketiga adalah kerugian bagi pembaca dan masyarakat luas. Tentunya masyarakat luas ataupun pembaca sangat merasa dirugikan karena mereka merasa ditipu oleh plagiator, seolah-olah itu adalah tulisan dia padahal dia melakukan plagiasi pada karya orang lain. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh kasus dari plagiarisme. Yang pertama adalah dari Martin Luther King Jr. Orang ini adalah seorang pendeta di Alabama, juga salah satu pemimpin gerakan hak sipil Afrika Amerika dan penerima hadiah Nobel Perdamaian. Pasti orang-orang menilainya dengan baik. Selain perannya sebagai aktivis, sayangnya ia juga seorang plagiator. Plagiarisme yang dilakukannya terungkap ketika disertasi doktoralnya dengan judul Perbandingan Konsepsi Tuhan dalam Pemikiran Paul Tillich dan Henry Nelson Wyman muncul dalam katalog perpustakaan. Karyanya memiliki kemiripan yang jelas dengan karya-karya para sarjana lain yang menulis tentang topik tersebut. Selanjutnya, di kasus kedua adalah dari Indonesia dengan nama Profesor Dr. Anak Agung Banyu Perwita, dikukuhkan oleh Unpar sebagai guru besar atau profesor pada 12 Januari 2008. Saat pengukuhannya, Banyu menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Dinamika Keamanan dalam Hubungan Internasional dan Aplikasinya bagi Indonesia. Sanksi terhadap Profesor Dr. Anak Agung Banyu Perwita tersebut benar-benar berat. Karena melakukan plagiarisme, Banyu akan diberhentikan secara tidak hormat oleh Universitas Parahyangan atau Unpar. Tidak hanya itu, gelar profesor yang diberikan pada Banyu juga akan dicopot. Maka semua di sini jangan melakukan plagiarisme karena ternyata hukumannya itu sangat berat dan jangan disepelekan. Oke, mungkin hanya itu ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kesimpulan, jadi apa sih itu plagiarisme dan apa sih kita kenapa ngebahas ini gitu ya. Plagiarisme itu adalah tindakan serius dalam scientific misconduct yang bersifat universal berupa penyajian ide atau kata-kata orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Untuk mencegah plagiarisme, setiap institusi pendidikan perlu mendefinisikan batasan plagiarisme secara jelas dan mensosialisasikannya sejak awal pendidikan. Tindakan plagiarisme di universitas terkemuka umumnya diberi sanksi tegas, mulai dari pengeluaran mahasiswa hingga hukuman berat bagi pasca sarjana, staf pengajar atau guru besar seperti yang tadi saya sudah sebutkan contoh-contoh kasusnya. Plagiarisme juga menjadi problem sosial yang meresahkan kalangan kreatif seperti seniman, musisi, penulis, dan akademisi dan lain-lainnya. Meski kasus plagiarisme sering terjadi, hanya sedikit yang terungkap dan mendapat perhatian publik, khususnya di Indonesia. Faktor seperti kurangnya sosialisasi tentang batasan plagiarisme, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya sanksi sosial menyebabkan praktik ini atau plagiarisme ini semakin marak dilakukan, terutama di Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isu ini menambah tantangan dalam mengatasi plagiarisme. Nah, karena itu, mengapa saya memilih untuk membahas plagiarisme ini? Karena untuk membuka kesadaran masyarakat dan kita semua sebagai mahasiswa-mahasiswi di universitas untuk tidak menyepelekan plagiarisme dan tidak melakukan hal tersebut. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.